Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang ANOVA atau Analysis of Variance untuk yang one way atau satu faktor saja. Ada istilah lain juga disebutkan sebagai ANOVA satu arah. Bagaimana kita akan menguji kesamaan nilai rata-rata untuk beberapa kelompok data. Teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tetap menyertakan niat yang kuat, juga doa agar kita mendapat pemahaman yang mumpuni dari apa yang akan kita bahas di video ini. Nah, teman-teman, apa sebenarnya ANOVA itu? ANOVA itu adalah tiada lain merupakan alat analisis yang digunakan dalam statistika. Dan di dalamnya kita akan membagi variabilitas agregat yang ada dari kumpulan data yang dilibatkan dalam analisis tersebut. Kemudian kita akan kumpulkan atau bagi menjadi dua bagian berupa variabilitas yang sistematis ataupun variabilitas yang sifatnya acak atau random. Kalau yang random biasanya tidak bisa kita kontrol karena itu akan datang atau terjadi dengan secara alami atau natural. Paling yang bisa kita cegah atau kita kontrol biasanya variabilitas yang sifatnya sistematik. Nah teman-teman, namun dalam video ini kita akan lebih fokus kepada fungsi dari ANOVA atau Analysis of Variance itu sebagai alat untuk menguji kesamaan rata-rata untuk lebih dari dua kelompok data. Kunci yang digunakan dalam proses pengujian rata-rata itu adalah ukuran variasi data. Maka dengan demikian, ANOVA merupakan salah satu analisis yang memang akan menitik beratkan atau akan fokus kepada variabilitas atau varians dari data-data yang dimiliki. Nah teman-teman, kalau kita memiliki satu set data seperti ini, kemudian kita tanya akan melakukan pengujian hipotesis tentang data yang kita miliki ini, parameter rata-rata dari populasi di mana data ini berada, kemudian kita akan ditanyakan apakah rata-ratanya 60,0, maka hipotesis yang diuji biasanya kalau satu set data adalah H0 mu sama dengan mu 0. Lawannya adalah H1, mu tidak sama dengan mu 0. Kalau dalam hal ini karena 60, maka dipakai mu 0-nya 60 seperti ini. Atau H0-nya adalah mu sama dengan 60. Ingat bahwa statistik uji yang dipergunakan itu adalah titik tolaknya ditanyakan adalah apakah sigma diketahui atau tidak. Kalau diketahui maka uji Z yang kita pakai rumusnya ini. Z sama dengan X bar min mu 0 dibagi sigma per akar N. Kalau tidak diketahui sigmanya, maka yang dipakai adalah uji T. Ini T sama dengan X bar min mu 0 dibagi S per akar N. Jadi kalau di atas sigma, kalau di sini S. Nah ingat bahwa sigma ini merupakan ukuran variasi dari kelompok data. Kemudian kalau kita memiliki dua set, kemudian ditanyakan apakah parameter rata-rata di mana masing-masing kelompok data ini diambil atau populasi masing-masing itu rata-ratanya sama atau tidak. Maka perhatikan bahwa hipotesis yang dipergunakan adalah H0 mu 1 sama dengan mu 2 versus H1 mu 1 tidak sama dengan mu 2. Teman-teman, untuk menguji hipotesis ini kita dapat mempergunakan statistik uji berikut, dan yang menjadi fokus kita di awal adalah mengenai sigma 1 dan sigma 2, artinya ukuran variasi dari set data pertama dan set data kedua. Bagaimana kondisinya? Kalau kondisinya sigma 1 sama dengan sigma 2 dan sama dengan sigma, dan sigma diketahui, maka kita mempergunakan uji Z yang di atasnya adalah X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi sigma kali akar 1 per N1 plus 1 per N2. Kondisi kedua, jika sigma 1 sama dengan sigma 2, namun sigmanya tidak diketahui, maka kita pakai uji T. Perbedaannya dari statistik uji Z adalah hanya dinilai S gabungan ini.
S ini adalah simpangan baku yang merupakan taksiran untuk sigma yang merupakan parameter simpangan baku dari populasi. Lalu bagaimana kalau kondisi sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 dan sigma I-nya diketahui atau masing-masing sigma ini diketahui. Lalu juga bagaimana kalau sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 dan masing-masing sigma tidak diketahui. Ini adalah problem-problem yang dihadapi ketika kita melakukan pengujian hipotesis untuk rata-rata, di mana kita tetap akan menyandarkan informasi awalnya dari nilai ukuran variasi dari kelompok data yang akan diuji tersebut. Sekarang bagaimana kalau kita berhadapan dengan 3 set data? Maka kita akan menguji hipotesis yang bentuknya misalnya H0, mu1 sama mu2. Berarti kita akan membandingkan set data 1 dan set data kedua. Kemudian mu1 sama dengan mu3. Berarti set data 1 dengan set data ketiga. Yang ketiga hipotesis yang diuji adalah untuk rata-rata set kedua dengan set ketiga. Teman-teman, apabila kita mempergunakan pengujian hipotesis untuk 2 set data secara masing-masing, maka kalau 3 set data ini kita memerlukan hipotesis sebanyak 3 buah atau 3 kombinasi 2. Bagaimana kalau ada 4 set data? Berarti sekarang kita akan memiliki 6 buah hipotesis yang akan kita analisis. Karena 4 kombinasi 2 ini hasilnya 6. Bayangkan teman-teman, ini pekerjaan yang tidak mudah dan terlalu banyak. Oleh karena itu, pengujian kesamaan rata-rata untuk set data yang jumlahnya lebih dari 2, maka kita akan pergunakan dengan bentuk hipotesis seperti ini. H0, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Kemudian lawannya atau hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya adalah paling tidak satu tanda sama dengan tidak berlaku. Nah teman-teman, bentuk hipotesis ini akan kita lakukan penganalisisannya dengan teknik analysis of variance atau yang dikenal dengan ANOVA. Nah, dalam video ini kita akan membahas untuk one way ANOVA. Nah, di dalam one way ANOVA ini kita hanya akan menganalisis perbedaan dari satu karakteristik di antara semua kelompok data yang dibandingkan. Nah, teman-teman, layout datanya kira-kira seperti ini. Berarti kita akan mengambil data dari populasi pertama, kedua, ketiga, sampai K. Sampai berapa K ini? Tidak terbatas ya, mau 10, mau 3 atau mau lebih dari 10 juga tidak apa-apa. Berarti nanti kita akan punya data Y11, Y12, Y13 dan seterusnya sampai ke Y1N1. Dari kelompok data yang pertama ini kita akan mendapatkan jumlah seluruh nilai dari data yang ada atau kita simbolkan J1. Jadi J1 ini adalah sigma Y1I, berarti sama dengan Y11 ditambah Y12 ditambah Y13 dan seterusnya sampai Y1N1. Kemudian kita akan dapatkan nilai rata-rata dan kita simbolkan sebagai Y bar 1. Y bar 1 kita peroleh dari J1 yang merupakan jumlah dari seluruh nilai data tadi dibagi N1 atau berapa jumlah data yang ada di kelompok 1 ini. Sedangkan jumlah kuadrat nanti akan kita hitung juga, kita simbolkan sebagai Y1 kuadrat. Y1 kuadrat kita peroleh dari sigma dengan Y1I kuadrat, I-nya dari 1 sampai N1. Selanjutnya nilai Y1 kuadrat ini diperoleh dari Y11 kuadrat ditambah Y12 kuadrat ditambah Y13 kuadrat dan seterusnya sampai Y1N1 kuadrat. Nah teman-teman, berarti ini adalah data hasil pengamatannya. Kemudian untuk kelompok 2 dengan cara yang sama akan diperoleh juga datanya masing-masing. Misalkan sebanyak N2 buah. Kemudian dari kelompok 3 juga sama, sebanyak N3 buah datanya. Kemudian selanjutnya terus sampai ke kelompok yang K. Dan mereka masing-masing punya jumlah rata-rata dan jumlah kuadratnya. Ini layout data untuk analisis of variance yang akan kita lakukan atau untuk ANOVA yang kita lakukan.
Teman-teman, dari layout data seperti ini, kemudian kita akan susun tabel ANOVA-nya untuk membantu perhitungan dan analisis yang akan kita lakukan untuk membuktikan apakah Hano-nya dapat kita terima atau harus kita tolak. Nah, seperti tadi disebutkan bahwa untuk pengujian rata-rata ini tidak bisa dipisahkan dari yang namanya variasi yang terjadi di kumpulan data yang ada. Maka untuk tabel analysis of variance ini juga akan bersumber dari yang kita sebut sebagai sumber variasi. Ini yang disebutkan tadi, ada pemisahan untuk variasi yang bersifat agregat tadi. Sumber variasi untuk one way ANOVA itu kita miliki, yang pertama ada rata-rata, kemudian ada antar kelompok, artinya antar kelompok data yang kita miliki, juga ada variasi di dalam kelompok, dan nanti ada totalnya berapa. Nah, dari sumber variasi ini, langkah selanjutnya kita akan tentukan yang kita sebut dengan derajat kebebasan. Ada yang menyingkatnya sebagai DB, ada yang juga menyingkatnya sebagai DK. Tapi kedua singkatan tadi, baik DB maupun DK, tetap merujuk kepada hal yang sama. Untuk rata-rata, derajat bebasnya itu 1. Kemudian untuk antar kelompok, derajat bebasnya K-1. Jadi kalau kita nanti punya 5 kelompok data yang akan kita uji, maka derajat bebas untuk antar kelompoknya berarti adalah 5 dikurangi 1 berarti 4. Kemudian untuk derajat bebas dalam kelompok, rumusnya adalah sigma dari NI min 1. Jadi kalau di kelompok 1 ada 10 data, berarti di kelompok 1 ini berarti 10 dikurangi 1. Ditambah berapa jumlah data di kelompok 2, misalnya 15, berarti 15 min 1. Ditambah dengan jumlah data di kelompok ketiga, dan seterusnya. Kemudian untuk di total, berarti derajat kebebasannya adalah sebanyak sigma NI, atau dengan kata lain untuk total ini merupakan jumlah seluruh data dari seluruh kelompok yang dilibatkan dalam analisis tersebut. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat kita simbolkan sebagai RY untuk rata-rata. RY rumusnya adalah sigma JI, kemudian dikuadratkan. Berarti kalau sigma JI seperti ini, artinya adalah kita jumlahkan dulu J1, J2 sampai JK, berarti jumlah di masing-masing kelompok. Setelah itu, atau setelah jumlahnya diperoleh, kita akan kuadratkan. Kemudian dibagi sigma NI. Berarti sigma NI adalah N1 plus N2 plus N3 sampai NK. Jadi sekali lagi, RY rumusnya adalah sigma JI, dan kemudian dikuadratkan dibagi sigma NI. Kemudian untuk AY atau jumlah kuadrat di antar kelompok. Bagaimana mencari nilai AY? Nilai AY adalah sama dengan sigma JI kuadrat dibagi NI, kemudian dikurangi RY. Berarti kita lihat jumlah di kelompok 1 dikuadratkan, dibagi berapa jumlah data di kelompok 1. Kemudian ditambah J2 kuadrat, artinya jumlah nilai data di kelompok 2 dikuadratkan dibagi N2. Dan seterusnya sampai JK kuadrat, atau jumlah nilai data di kelompok ke K dibagi dengan banyaknya data di kelompok K. Kemudian kita kurangi dengan RY, yaitu jumlah kuadrat untuk rata-rata.